welcome di podcast DRI bersama aku Gina Fazia Aulia. Dan hari ini kita ada 2 bintang tamu yang spesial banget nih. Oke, halo Ibu. Ibu Halo. boleh perkenalkan diri dong ke teman-teman audiens hari ini? Baik, terima kasih Teh Gina dan teman-teman semua ya. Perkenalkan saya Lina, saya psikiater anak dan remaja sebetulnya. Jadi saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat yang berada di Cisarua, Lembang itu. Oke. Oke. Siap, terima kasih Mbak Gina. Saya Ayu Purwaryanti, saya dosen di STAY dan juga aktif di Pusat AI ITB. Dan hari ini kita bakal ngobrolin tentang curhat ke AI. Nah, itu adalah salah satu fenomena yang sering banget terjadi hari ini, dan aku juga kebetulan salah satu pelaku ya. Dan mengenai curhat ke AI nih, Ibu. Ibu sebelumnya pernah dengar nggak sih kalau orang-orang itu ada aja gitu yang curhat ke AI, dan bagaimana tanggapan Ibu-ibu nih? Mhm. Iya, kalau dalam praktek klinis sehari-hari ya yang saya hadapi memang fenomena itu memang benar terjadi gitu. Jadi sebagian dari yang datang konsultasi, khususnya yang remaja ya, itu biasanya mulainya dari situ dulu nih, curhat ke AI, kemudian dari sana ternyata dia merasa, "Oh ternyata benar nih," gitu, "yang saya pikirkan ini ternyata nih ada masalah tertentu," gitu ya. Nah, mereka kemudian menindaklanjuti apa yang sudah dibicarakan mungkin ya antara dirinya dengan AI itu, kemudian ada sebagian yang memang akhirnya berkonsultasi gitu untuk tindak lanjut selanjutnya gitu. Baik, kalau dari Bu Ayu udah pernah Iya. dengar belum, Bu? Oh ya, Mengenai iya. Jadi penggunaan AI itu udah beragam. Ini termasuk salah satunya. Konsultasi ya terkait kondisi apapun yang dia rasakan gitu ya, dia coba bicara ke AI. Jadi bukan cuma bertanya soal pelajaran, tapi juga bertanya tentang masalah hidup yang mungkin dihadapinya gitu ya. Sudah banyak terjadi, ternyata Indonesia juga begitu ya, sama ya, bukan hanya di luar negeri. Ya kalau misalnya nanti kita lanjut lagi nih, kalau misalnya tanya apakah ini berbahaya atau tidak, nanti mungkin saya akan jelaskan dari sudut pandang teknologi di belakangnya itu apa sebenarnya. Karena ketika kita bicara dengan AI itu sebenarnya sama dengan kita bicara dengan berbagai software lainnya. Mau Google Search, mau Microsoft Word misalnya, itu sebenarnya sama-sama software. Artinya di belakangnya itu dia teknologi yang dan bukan manusia begitu. Itu yang harus selalu kita pegang gitu ya. Jadi walaupun nanti, jadi kan Mbak Gina sempat pakai juga ya. Iya. Nah, dan Laku. merasakan mungkin nanti ada apa Bu, pesan-pesan atau nasihat yang mungkin pas begitu ya. Nah, itu kan tadi juga kata kata Bu Dokter juga dari pasiennya juga sama ya Bu Dokter ya, menggunakan AI untuk konsultasi, tapi berikutnya datang ke Bu Dokter ya. Dan itu bagus gitu ketika daftar ke Bu Dokter, artinya dia akan memastikan, ini benar atau tidak sih sebenarnya yang saya terima dari AI ini gitu kan. Nah, jadi yang harus kita pegang tadi itu sih, bahwa ini tuh sebenarnya bukan manusia, yang kita hadapi itu adalah teknologi yang nanti ada istilah teknisnya mungkin saya jelaskan lagi ya. Tapi yang dilakukan adalah seperti yang Mbak Gina bilang sebelumnya, bahwa ini tuh yang dilakukan adalah memberikan kata-kata berdasarkan tebakan sebenarnya Bu Oh, Dokter. tebakan ya? Tebakan. Jadi Oh, tadi iya, bilang iya. pola bahasa kan, pola kata kan. Nah, pola kata tuh dengan cara menebak sebenarnya. Tapi karena dia itu diajari dengan data yang sangat banyak, maka tebakannya itu hampir betul lah. Mungkin hampir 100% betul gitu. Mungkin kalau misalnya kita gunakan AI terus-terusan itu bisa jadi mungkin ya 85%, 90%, sehingga kita merasakan bahwa ini benar ini semua. Nah, itu yang saya pikir semua orang harus menyadari bahwa yang ada di belakang AI itu adalah sebuah software yang mengeluarkan respon dengan cara menebak kata. Nah, kira-kira dan untuk si praktik gitu ya, curhat ke AI ini tuh, itu coping mekanisme yang bagus nggak sih kalau dari sisi teknologi dan juga sisi psikologi gitu? Ya, kalau mungkin dari psikologis dulu ya, sebetulnya itu menjadi salah satu langkah pertama sih tidak apa-apa sepertinya. Jadi apa namanya dalam menghadapi masalah kan kadang mencoba dulu gitu ya. Mungkin dengan memakai AI itu adalah langkah yang paling dekat dengan kita sekarang gitu ya. Merasa sih itu hal yang sangat
eee, bisa gitu, bisa diterima. Nah, tapi yang jadi masalah kan nanti setelahnya gitu ya. Ada yang mungkin, percaya 100% dengan, AI itu, tapi ada juga memang yang mungkin perlu validasi lagi gitu ya. Dan itu cocok tidak sebetulnya tergantung dari masalahnya ya. Kalau masalahnya cukup berat gitu sampai, eee, apa, termasuk ke suatu gangguan psikiatri tertentu, di situ kan perlu intervensi gitu ya. Salah satunya intervensi medis yang itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh AI ya. Kalau dari kami kan sebetulnya, gangguan psikiatri itu, eee, etiologi atau, penyebabnya, kompleks ya. Ada biologis, ada faktor psikologis, ada juga faktor psikososial. Nah, ketika, faktor biologis ini yang menjadi salah satu penyebab itu tidak diintervensi, ya biasanya masalahnya juga belum sepenuhnya selesai gitu. Jadi, tetap kalau dari kami sih, curhat ke AI itu, eee, boleh gitu ya dan itu, bisa dan itu bisa lebih sehat dibandingkan dengan, eee, self harm gitu Oh atau iya misalnya betul, cutting memendam gitu ya? iya, memendam tidak apa-apa. Nah, tapi mungkin kalau ada sesuatu yang perlu ditindaklanjuti, sebaiknya ya ditindaklanjuti gitu. Jadi tidak berhenti di sana. Itu jadi langkah, pertama atau langkah awal saja kalau dari saya. Mhm. Kalau dari Bu Ayu gimana menurut Bu Iya, Ayu? iya. Kalau dari, eee, WHO kalau nggak salah bilang, WHO itu, eee, ini kan termasuk aplikasi dari artificial intelligence. Nah, biasanya tuh kalau aplikasi AI itu ada istilahnya resikonya rendah atau Mhm. tengah atau tinggi gitu. Nah, ketika digunakan untuk kesehatan, termasuk yang mental health, sebenarnya dia dimasukkannya ke dalam yang resiko tinggi. Oh risiko tinggi ya? Betul, dia resiko tinggi gitu. Karena balik lagi ke tadi ya, teknologi di belakangnya itu adalah, apa, memprediksi nilai probabilitas kata gitu ya. Dia merupakan kata hanya dengan nilai probabilitas tanpa ada pengetahuan di belakangnya. Sebenarnya tidak ada sama sekali pengetahuan. Jadi hanya kata yang ada dalam kamus, masing-masing diberi nilai probabilitas mana yang paling tinggi itu yang muncul. Nanti berikutnya muncul lagi katanya dan seterusnya gitu. Jadi satu-satu dia keluarkan. Tapi cepat, jadi kelihatannya seperti langsung banyak begitu. Nah, sehingga, tidak ada yang bisa menjamin bahwa output dari AI ini tuh sudah aman, begitu. Makanya kemarin banyak tuh kasus-kasus di luar negeri, saya kurang tahu kalau yang di Indonesia ya, apakah sudah ada kasus atau belum gitu ya, kalaupun ada kan tidak diekspos ya. Tapi yang di luar negeri itu ada beberapa kasus yang memang akhirnya, self harm gitu Bu, Self-harm ya? ya, karena dianjurkan oleh si AI ini gitu. Wah. Ya, jadi ada kasus yang waktu itu kalau tidak salah si anak itu pengen mendapatkan perhatian ibunya. Akhirnya dia konsultasi. Dia bilang kalau cara seperti ini oke nggak? Gitu. Ternyata ibunya ini tidak tidak pernah memberikan perhatian itu ya, walaupun dia sudah kayak pura-pura pakai tali dan seterusnya gitu ya. Nah, pas sampai terakhir akhirnya si AI ini kemudian menganjurkan udah tarik aja. Dan ya sudah akhirnya sudah tidak ada orangnya begitu ya. Nah, jadi jatuh ke membahayakan diri sendiri gitu. Eee, jadi ya itu tadi ya, resikonya tinggi sebenarnya dan itu yang baiknya tuh semua orang paham itu, tapi, kenapa sekarang orang pakai, ya tadi ya biasanya 24 jam dia tersedia, dan kalau mau bicara ke AI juga tidak dimarahi gitu ya, mungkin kalau Tidak takut di-judge gitu ya. Kadang-kadang kan orang juga kalau mau curhat ke misal lagi dalam keadaan hati yang, aduh gundah banget nih pengen curhat gitu ya. Kadang ke temen tuh ada aja yang ngerasa, aduh kayaknya ngebebanin gitu ya, ke orang tua kayaknya capek gitu. Ke AI kan, oh ya dia selalu ada gitu. Bahkan ada yang gini Bu, ngasih tips kayak kalau mau curhat ke AI, pakai prompt-nya gini nih gitu, "Act as a psikolog ya, kamu harus memberikan aku analisis yang tepat bla bla bla," gitu. Nah gimana Bu kalau kayak gitu? Ya itu juga termasuk ya cara interaksi kan, tapi Mhm, tetap sih harus diingat bahwa kita tidak bisa, percaya penuh dengan apa yang dikeluarkan oleh AI. Jadi kita harus tetap kritis dengan output dari AI dan tadi ya melibatkan orang sekitar, melibatkan juga psikolog atau psikiater gitu. Jadi tidak bisa semuanya kita serahkan keputusannya pada si AI sebenarnya untuk kasus yang kaitannya dengan kesehatan. Kita harus ada penanggung jawab lah ya dalam memberikan nasihat itu. Sebenarnya ke sana sih.
Oh, baik-baik. Hmm. Oke. Dan malah sekarang itu ada beberapa produk, teknologi atau aplikasi gitu ya, Ah, yang khusus mereka tuh, membuatkan karakter dari AI yang kita tuh bisa interaksi, bahkan curhat ke, si karakter AI tersebut gitu. Itu karakternya bisa di-customize juga gitu ya, namanya, bentuknya kayak gimana. Bahkan, pas kita mau customize tuh, bisa kayak tulisin, dia karakternya kayak gimana sih, pemarah atau misalkan dia lembut atau gimana gitu ya. Jadi, membuat karakter fiksi sendiri gitu. Nah, gimana sih Bu kalau kayak gitu? Apakah secara psikologis juga bisa jadi ada keterikatan emosional gitu ya? Terus Hmm. dari sisi teknologinya Bu Ayu, apakah sebenarnya aplikasi-aplikasi yang sebenarnya mungkin niat awalnya ingin membantu gitu ya orang-orang yang mungkin, susah mendapatkan teman atau gimana gitu. Tapi, kira-kira gimana sih gitu? mhm, Oke, iya. Baik, kalau dari, kami ya, Mhm, dari, bidang psikiatri, sebetulnya, kalau kita melihat manusia itu kan, eee, kita kita tahu bahwa manusia makhluk sosial ya. Jadi mhm, sebetulnya yang kita butuh gitu, mhm, teman yang di real life gitu ya, mhm, tidak hanya di ya karena, apa namanya, nalurinya kita tuh makhluk sosial. Jadi, eee, ya AI itu sebagai alternatif tapi tidak bisa menggantikan, eee, teman yang sebenarnya mmm, gitu. Jadi, tetap itu, perlu teman, bicara langsung yang bukan AI ya, mhm, misalnya entah itu teman, entah itu keluarga, entah itu misalnya, kami dari profesional tetap diperlukan. Jadi, mhm, saya pikir itu tidak menggantikan, tapi mungkin menjadi apa ya, kayak, eee, alat bantu iya saja iya, barangkali mhm, mhm. begitu ya. Tapi bisa Mhm, nggak sih Bu sampai ketergantungan gitu? Jadi kayak, bisa mungkin apa, "Ah, hari ini nggak sabar curhat sama dia nih," gitu. Si bisa. karakter tersebut atau mungkin si ya karakternya Allah, itu disambungkan seolah-olah mirip, tokoh asli gitu. Nah, Bisa bisa tergantung terus kalau bisa. kayak gitu harusnya udah sampai gimana sih Bu? Dari si orangnya harusnya mencari pertolongan atau gimana gitu ya? Iya. Sebenarnya kalau salah satu indikator gitu ya bahwa, ini sudah ketergantungan, ini Mmm, sebenarnya sudah tidak sehat ya, mhm, pakai kan segala sesuatu yang berlebihan mhm pastinya jadinya tidak baik ya gitu ya, mhm Bu. Jadi kalau misalnya sudah berlebihan itu tidak baik, apa sih indikatornya gitu ya, mhm, untuk jadi perhatian kita. Nah kalau, sudah mengganggu fungsi, artinya, mhm, eee, kita lihat dari fungsi perawatan diri, fungsi, sosial, fungsi pekerjaan, kalau misalnya, yang bekerja ya pekerjaannya atau, anak-anak tuh belajar gitu ya. mhm, Kalau misalnya dengan menggunakan AI ini membuat dia jadi malas belajar misalnya, mhm, jadi lebih memprioritaskan waktunya, dengan curhat ke AI, berarti itu udah nggak sehat ya, karena, mhm, mhm, sudah mengganggu fungsi atau sudah mengganggu fungsi, tadi perawatan diri, mhm, fungsi aktivitas sehari-hari. Kalau misalnya dengan curhat ke AI itu bikin dia jadi nggak tidur gitu ya, mhm, betul, saking asiknya, berarti itu sudah tidak sehat. mhm, Atau mungkin dalam fungsi sosial, seperti yang tadi sebelum saya sampaikan, sebenarnya kan naluri manusia itu makhluk sosial. Jadi ketika dia lebih suka sama ke robot? AI gitu ya, dibandingkan dengan, ngobrol langsung dengan sesama manusia nih, mhm berarti ya sudah harus, eee, aware nih, ada apa nih dengan saya gitu Mhm, kan. mhm, Kalau misalnya ngobrol dengan AI, tapi memang nggak ada orang yang diajak bicara. Ya nggak apa-apa itu mungkin jadi alternatif ya, tapi kalau mhm misalnya sebenarnya ada gitu, mhm, tapi dia lebih nyaman. Nah itu mungkin yang harus ditelaah kembali nih, sebenarnya mhm, mhm, masih sehat nggak ya kalau lebih suka, mhm, mhm, curhat di sana gitu. ya. mhm, mhm. Iya iya. Jadi yang tadi disebutkan oleh Mbak Gina itu, istilah itu AI companion. Iya, iya, Mhm, iya, iya. Mhm. Jadi memang AI companion ini dirancang oleh si perusahaannya mhm, biasanya Bu, bagaimana caranya supaya user itu engagement-nya tinggi terhadap si aplikasi. Mhm, mhm, Dia cari cara supaya memang penggunaannya lama. Jadi ada mhm. satu studi tuh, yang menggunakan si nggak apa-apa ya ini ngasih, nama Iya, nama CAI. CAI itu, cetet, Mhm, ya itu lebih lebih lama waktu yang mhm. dihabiskannya dalam setiap harinya mmm, dibandingkan kalau pakai yang, seperti misalnya ChatGPT GPT atau yang ya. umum-umum gitu. Mhm, Karena memang dia targetnya awalnya yang seperti tadi Mbak Gina bilang, awalnya tuh mhm, untuk menemani orang yang memang kehilangan figur orang tua, tidak mhm, punya pasangan. mhm, Nah, awalnya tuh seperti itu sebenarnya.
Tapi, kemudian efek sampingnya, orang jadi terlibat terlalu dalam sehingga punya ikatan emosional, sehingga pernah ada kejadian kasus yang misalnya ya, di luar nih ya, Mhm. si perempuannya tuh merasa bahwa si AI ini adalah partnernya dia, Hmm. suaminya tuh bukan. Ada Bu yang sampai nikah sama Eee, AI-nya. sampai cerai sama suami Iya, aslinya sudah gitu. tidak itu sudah Iya. tidak realistis Oh kan iya, ya kan Iya, jadi beneran dia begitu benar-benar ada dia mengganggu. sampai ngadain wedding-nya gitu ya, terus Mhm. si AI-nya tuh layar monitor gitu ya, dia pakai baju wedding, terus si itunya pakai baju apa groomer-nya gitu ya. Ya Nah, Allah. sampai ada yang kayak gitu Bu gitu Iya. karena mungkin apa ya, merasa sangat terikat secara emosional gitu ya Mhm. terhadap si teknologi tersebut gitu. Tapi sebenarnya kalau dari sisi apa ya, teknologi itu, kalau tadi kan yang perusahaan tertentu gitu ya, ada yang Mhm. memang mengincar si biar user-nya tuh engage terus dengan aplikasinya Mhm gitu. mhm mhm. Tapi kira-kira, aplikasi yang gimana sih Bu yang memang sebenarnya, membantu gitu, dibandingkan jadinya, negatif kayak tadi. Kalau tadi kan lebih cenderung ke negatif gitu ya, jadi ketergantungan emosional gitu, terus disalahgunakan jadi nggak interaksi sama manusia gitu ya. Tapi aplikasi atau teknologi yang, apa ya, yang benar-benar bisa membantu tuh yang kayak gimana sih, Bu? Ini kalau ditanya tentang teknologi ya, Bu, ya, Mhm, apapun teknologi termasuk AI, mhm, itu kan seperti pisau. Dia mhm, bermata dua, bisa mhm, dipakai untuk hal positif, bisa dipakai untuk hal negatif. mhm, Jadi contohnya seperti yang tadi ya companion. Niatnya kan awalnya mhm, positif ya. mhm, Dia niatnya awalnya untuk menemani orang-orang yang memang tadi tidak punya orang tua, tidak punya figur ayah, figur mhm, ibu, atau tidak punya pasangan gitu. Tapi kemudian dia jadi negatif ketika orang tadi kata Bu Dokter juga menggunakannya secara berlebihan gitu ya, Bu, ya. Mhm. Sehingga akhirnya over reliance. mhm, Ini perlu jadi catatan loh ya, over reliance bukan hanya terkait dengan emosi. mhm, Kalaupun kita bekerja, masa kita tanya AI terus kan ada tuh ya, saya mhm, bekerja nih disuruh Mhm apa, terus mhm. dia tanya ke AI terus. Sampai kalau misalnya ditanya betulan ke dia tanpa AI dia nggak bisa gitu misalnya. mhm, Atau menulis sesuatu dia pakai AI itu over mhm, reliance juga gitu. iya iya, Ya kan? Jadi ini ada positif negatifnya gitu. Jadi mhm, awalnya sebenarnya niatnya si company ini tidak sampai negatif, mhm, tapi ternyata ketika orang tidak punya literasi AI yang baik, mhm, maka si efek negatif itu malah jadi kena dominan ya? gitu, Heeh, malah jadi dominan. mhm, Mhm. Jadi PR-nya adalah ya kita harus pelajari dulu tentang si AI ini teknologi di belakangnya apa, mhm, dan tadi cukup tahu bahwa ya ini, di-generate-nya itu kata demi kata misalnya ya, mhm, dan itu hanya menggunakan nilai probabilitas, dia menebak saja gitu. mhm, Nah dari situ harusnya kita lebih lebih menyadari ya, mhm, bahwa yang ada di belakang si AI ini, itu hanyalah sebuah kode program yang diketik orang begitu. mhm, Bukan manusia, dia tidak mhm, punya pengetahuan, dia tidak punya emosi, gitu. mhm, Itu sih yang kita harus sadar betul mhm, ya, harus punya literasi yang tinggi. mhm, mhm. Oke. Dan misalkan, kira-kira, masyarakat yang nonton nih, teman-teman yang nonton, Mmm. yang mungkin suka curhat juga sama AI gitu, kira-kira apa sih yang harus diketahui sama mereka gitu, biar misal, pakai AI sebagai curhatan itu masih di ranah yang sehat gitu? Mhm. Mhm, Mhm. Iya, kalau dari saya, mmm, sebenarnya tadi ya sudah diungkap juga sama Mbak Gina, sama Bu Dokter juga, mmm, kita tidak bisa hanya mengandalkan AI. Jadi mhm, contohnya teman-teman Mbak Gina tuh, udah ngobrol sama AI langsung mhm, diobrolin kan sama iya, jadi dianalisis gitu loh, iya, akhirnya jadi bareng-bareng gitu. mhm, Jadi ya jangan sendirian dengan AI saja gitu, mhm, tetap harus ada orang sekitar yang tahu bagaimana mhm, interaksi kita dengan si AI ini, gitu. mhm, Kalau tidak ada, ya datang ke psikolog, ke mhm, psikiater gitu. mhm, Yang datang ke psikiater dan psikolog tidak harus yang orang Punya sudah gangguan. iya, udah dianggap sebagai gangguan Iya. level berat, enggak. Kalau kita mhm, merasa ada yang tidak enak, tidak nyaman, Mhm. mhm, datang aja gitu. mhm, iya. Kalau dari Ibu, dokter, Iya, gimana? betul, sama seperti yang tadi, Bu Ayu sampaikan ya. Jadi, apa namanya, tetap harus ada yang memvalidasi kan Ya ya, ya, bahwa Mhm, itu benar atau, salah gitu ya, tepat atau tidak. Seperti jadi, ya itu ya sebagai langkah alat aja ya, tapi mhm, bukan, apa, jadi, apa ya, jadi tujuan akhir gitu, "Oh, saya hanya ingin ke sini," gitu. Tapi mhm, mungkin justru, digunakan sebagai alat untuk mencari nih, "Saya harusnya kemana ya?" Gitu. mhm, Seperti ini, seperti itu mungkin, kalau anjuran saya ya mhm, untuk mhm, yang suka curhat gitu. mhm, Tapi kalau misalnya, hanya ingin teman ngobrol, sih mungkin masih ini ya, masih, bisa diterima gitu. Tapi kalau udah sampai misalnya dia sebenarnya sudah mengalami suatu problem yang sangat berat gitu ya, mhm, eee, sebaiknya ya itu sebagai
alat mencari informasi aja gitu ya, tapi ujung-ujungnya harusnya sih Konsultasi. tetap dikonsulkan ke profesional saja gitu. Iya. Dan untuk orang-orang yang udah terlanjur punya pacar AI nih gitu, punya bestie AI gimana tuh Bu gitu? Dan udah ngerasa terkoneksi gitu, udah kayak aku nggak mau nih uninstall gitu. Iya, Nah, itu gimana tuh? sebenarnya udah ini ya, maksudnya jadi sudah tidak realistis ya gitu. Karena kan tadi kembali lah ke naluri gitu. Sebenarnya naluri aslinya manusia tuh yang sehat itu yang akan lebih suka ya berinteraksi sama manusia lagi gitu. Yang sehat. Oke, itu sebagai sebagai selingan oke lah gitu. Tapi kalau orang yang sehat itu sebenarnya pasti tetap membutuhkan sesama manusia karena memang kita dilahirkan sebagai makhluk sosial. Itu aja sih sebenarnya yang mungkin perlu kita telah lagi ya. Kita sebagai makhluk sosial butuh manusia lain gitu yang bisa membantu kita, bukan alat ya, bukan teknologi. Itu itu aja selingan. Kalau misalnya ngobrol misalnya seru-seruan sih oke ya gitu. Tapi kalau misalnya untuk mengobati rasanya sih kalau saya sih tidak menganjurkan mungkin ya. Mencukupkan diri dengan AI saja. Kalau dari Bu Ayu gimana Bu? Sebenarnya sama sih. Tapi kadang-kadang si AI ini tuh kelihatan atau terdengarnya tuh kayak empati banget gitu. Itu tuh sebenarnya bisa nggak sih Bu si AI bukan merasakan ya, apa ya, kayak berempati gitu terhadap si user? Biasanya kan gitu kan, misalnya kita bicara, "Ini saya gini gini gini," oh terus nanti dia akan bilang, "Oh kamu tidak sendirian," gitu kan. Kalau orang dia udah digituin, "Kamu tidak sendirian," kan langsung ter-attach ya, Iya. betul ya. Tapi ya memang AI akan seperti itu karena dia bukan tugasnya ya, memang dirancang untuk bisa menarik engagement tadi. Kalau misalnya dia langsung bilang tidak, langsung, menolak gitu, ya user juga tidak mau pakai kan, Iya betul. gitu. Jadi poin pertama adalah literasi AI dulu sih. Jadi, dan tadi ya tetap kita harus kembali lagi ke sosial, ke orang sekitar kita gitu. Ini biarkan dia jadi alat bantu saja. Dan saya ada contoh kasus juga Ibu. Jadi ini orang ini tuh sebenarnya dia seorang akuntan publik. Sorry bukan akuntan publik, akuntan lah, kerja di bidang akuntansi keuangan seperti itu. Ini di luar juga. Dan dia biasanya pakai si AI ini hanya untuk konsultasi pekerjaan. Di satu titik dia konsultasi tentang sebuah teori. Waktu itu teori apa ya? Bahwa teori semua zat itu berasal dari tidak ada atau apapun lah itu ya. Teori-teori Berat seperti banget. itu. Ya, yang akhirnya tuh si AI itu, ini saya baca di salah satu artikel ya. Si AI-nya itu meminta bahwa untuk membuktikan dia sempat tanya gitu, apakah kalau saya misalnya jatuh dari lantai kesekian kemudian saya tidak akan hancur? Ya kamu bisa coba gitu. Untungnya dia keburu sadar. Untungnya ya. Iya, untungnya dia keburu sadar karena kalau misalnya dia tidak sadar terus dia ikuti saran AI itu apa yang terjadi gitu kan. Rest in peace kan jadinya kan. Nah, jadi pertama ya literasi AI, kita harus yakin bahwa AI ini dia tuh belum tentu benar karena tadi dia hanya menebak kata gitu. Dan kalau misalnya kita bicara terkait dengan obrolan AI-nya itu lebih ke masalah perasaan gitu ya. Nah, itu kita harus melibatkan orang sekitar kita. Atau tadi konsultasinya ke psikolog atau psikiater. Jadi kalau dari teknologi sih bagian dikasih memang tidak diharapkan Bu, AI itu tidak bisa di situ harusnya, tidak bisa bagian konsultasi. Tapi sebagai alat bantu nanti psikiater maupun psikolog untuk menganalisis pasien itu bisa. Iya baik. Kalau misalkan ada orang nih sudah konsultasi ke psikolog gitu ya, tapi misalkan dia di selang-selang setelah konsultasi itu dia minta bantu AI untuk menganalisis keadaan dia gitu ya, itu gimana Bu? Iya, menurut saya sih itu sah-sah saja ya gitu. Memang saat ini ya dunia kita begitu ya gitu. Iya, iya. Tapi tetap apa yang sebaiknya ya, apa yang didapat dari AI itu didiskusikan lagi gitu. Ke psikiaternya ya, atau Iya psikolognya. iya betul. Tadi menarik sih yang tadi Bu Ayu sampaikan ya, yang cerita itu untungnya sadar ya Bu ya, karena mungkin udah matur orangnya ya, udah punya kendali diri yang baik gitu, sehingga bisa tidak kritis juga gitu ya. Bayangkan kalau misalnya
itu terjadi pada remaja Mhm. gitu ya. Mhm. Mungkin, kita sekarang banyak ya, mungkin akhir-akhir ini dengar berita yang, suicide gitu ya. Mhm. Itu kalau, dari yang kita lihat ya, Bu Ayu ya, kita, eee, cari gitu informasi sebelum dia meninggal, seringkali betul tadi, Curhat. ada apa ya, diinduksi gitu, Mhm. diprovokasi tuh dengan mungkin itu, Mhm. dengan apa, Mhm. saran-saran dari situ. Mhm. Nah, tadi dibilang, "Oh kayaknya empati banget ya," gitu dia, Mhm. "tapi semu," gitu ya, Semu, betul, gitu, semu ini benar, empati semu gitu. Mhm. sebenarnya. Mungkin itu Iya. ya kata Betul. kunci yang perlu kita sosialisasikan ya, empati Mhm. semu ya. Iya, Iya iya iya. betul. Nah, kira-kira, dari Bu Ayu dan Bu Dokter nih, udah sekarang lagi ngembangin produk atau riset apa nih yang bisa membantu mental health masyarakat atau mahasiswa gitu? Boleh Iya, di-spill dong? iya, iya. Sebenarnya kalau roadmap panjang nih ya, Bu Dokter ya, kita Mhm. masih agak jauh. Tapi untuk yang awal ini kita akan kita sedang membangun teknologi AI untuk bantu screening mental health gitu. Oh, screening ya? Ya, screening. Jadi di awal yang memang kan itu butuh jumlah apa ya psikiater psikolog yang sangat banyak ya. Nah, ini kita buat sebuah alat yang kemudian bisa di mana psikiater dan psikolog tuh bisa terbantu memeriksa dengan lebih cepat Mhm. gitu. Karena tetap harus ada penanggung jawab. Mhm. Tidak bisa ya secara otomatis langsung memberikan label gitu ya. Oh, Ini iya iya. sehat atau ini adalah level sekian gitu. Mhm. Tetap harus ada penanggung jawab dan penanggung jawab itu memang dari ahli gitu. Tapi kita bisa bantu buatkan supaya lebih cepat karena ini kan jumlah orangnya banyak. Misalnya ya satu kampus Mhm. 15.000 misalnya. Iya. Mau diperiksa semuanya berapa hari? Mhm. Tapi kalau kita pakai AI untuk mempercepat, maka ini yang asalnya mungkin hitungannya bisa mingguan, bulanan, bisa lebih cepat. Mhm. Yang sehari 2 hari misalnya. Oh, iya iya. Ya, ini yang kami sedang kerjakan sekarang dengan Bu Dokter Lina, dengan banyak banyak dosen di ITB juga, Mhm. dari Ditmawal juga. Mhm. Jadi ya mohon doanya, Mhm. moga-moga lancar. Mhm. Iya. Karena butuh banyak sekali step termasuk ethical clearance juga Oh, gitu. iya iya iya, betul betul. Mhm. Dan output dari penelitian itu atau produk itu gimana, Bu? Selain untuk membantu apa, screening tadi? Mhm. Kalau sekarang sih masih membantu screening, tapi Mhm. kalau ditanya roadmap, Mhm. itu kita ada beberapa ide ya. Dan ini kalau misalnya teman-teman yang nonton ini dari mahasiswa maupun dosen Mhm. punya ide lain silakan ya kontak ke Mhm. Pusat AI, bisa kontak ke saya juga ke Mhm. email misalnya. Di antaranya misalnya terkait dengan literasi begitu ya, Bu Dokter ya. Terus terkait tadi alat bantu diagnosis Mhm. untuk membantu psikiater dan psikolog gitu. Juga untuk monitoring misalnya, Mhm. jadi monitoring dari si pasien gitu. Nah, ini yang kita sedang coba susun Mhm. secara roadmap gitu. Nah, Bu, kalau fenomena ini terus berkembang dan berlanjut gitu ya, sekitar 5 sampai 10 tahun ke depan tuh gimana sih antara relasi manusia dan teknologi? Dalam konteks ya, kita sebagai orang curhat ke AI atau ke teknologi gitu, gimana nih Mhm. kira-kira? Iya, kalau mungkin, kita belajar dari, pengalaman sebelumnya ya, fenomena sebelumnya gitu. Mhm. Mungkin sebelum AI ini booming ya, Mhm boleh mhm. dikatakan begitu, kita pernah juga loh ngalamin suatu masa, eee, banyak orang adiksi game gitu kan ya. Nah, Oh, iya iya bisa iya. jadi fenomena ini berulang, cuman bukan adiksi game, tapi adiksi Adiksi AI. AI AI, iya gitu. betul betul Nah, betul. seperti itu. Dulu waktu, zaman adiksi, game itu ya Mhm. lagi banyak terjadi gitu. Mungkin salah satu pemicunya karena Covid waktu Iya. itu di tempat saya gitu, di rumah sakit itu, banyak sekali orang yang datang, yang sudah mengalami suatu gangguan, jiwa yang cukup berat. Mhm. Sehingga, kalau udah berat kan udah, melibatkan fungsi biologis yang terganggu, akhirnya perlu obat-obatan, Mhm. seperti itu. Iya Nah, iya. eee, begitupun saya takutnya gitu khawatirnya ketika misalnya fenomena itu berulang, tapi bukan Mhm mhm. adiksi game, tapi adiksi AI barangkali gitu ya. Mhm. Itu bukan hal yang, mustahil terjadi, itu bisa saja terjadi. Mhm. Dan kembali ketika, eee, kita nih diciptakan sebagai, makhluk makhluk sosial yang sebetulnya butuh interaksi, sosial langsung gitu. Eee, Kalau kebutuhan itu tidak terpenuhi,
biasanya akan jadi masalah gitu. Itu sih yang mungkin apa ya, secara sederhananya begitu sih, prediksinya ya dasarnya itu gitu. Iya. Baik, kalau dari Ibu Ayu gimana Iya. tuh prediksinya? Iya, kalau misalnya kita tidak melakukan apapun, artinya kita biarkan AI dengan segala resikonya, bisa jadi itu kejadian ya Bu ya, Iya. over reliance terhadap AI akhirnya menyebabkan addiction gitu. Balik lagi ya, over reliance itu bukan hanya emosional loh ya, over reliance ke Tugas-tugas pekerjaan. juga Iya, gitu itu ya. benar-benar itu. Karena AI itu salah satu resikonya adalah menurunkan daya kognitif sebenarnya. Karena dia biasa menyerahkan pada AI, copy paste aja, akhirnya kemampuan berpikir dia pun jadi berkurang gitu. Nah, jadi kita harus melakukan sesuatu supaya itu tidak terjadi. Itu sih PR-nya. Tadi literasi AI, literasi tentang mental health itu juga gitu. Yang kemarin Bu Dokter lakukan di sekolah-sekolah ya, Iya. SMP, SMA. Nah, ini yang harus diperbanyak dan memang butuh banyak orang untuk bisa bergerak di bidang ini. Oke. Dan mungkin bisa nih ngasih kayak closing statement atau tips ke teman-teman yang mungkin juga struggle dengan mental health gitu ya, atau mungkin gak punya, memang merasa tidak punya seseorang yang untuk diajak bicara gitu ya, jadinya makanya mungkin ketergantungannya curhatnya ke AI gitu ya, kira-kira apa nih Bu? Iya. Mungkin dari saya kalau memang sudah merasa ada sesuatu yang terjadi di diri kita dan perlu bantuan, jangan segan-segan gitu untuk berkonsultasi gitu ya. Belum tentu apa yang kita rasakan itu udah suatu penyakit jiwa nih gitu ya. Belum tentu. Barangkali di situ perlu cara berpikir yang baru gitu supaya misalnya kita bisa memaknai masalah dengan lebih baik sehingga tidak terus merasa tertekan dan gangguan jiwa yang kita tidak harapkan itu bisa kita cegah gitu. Barangkali kita butuh itu saja gitu. Belum tentu datang ke dokter, ke psikolog, ke psikiater itu pulang-pulang punya cap nih. Oh saya depresi. Oh saya cemas. Oh saya OCD atau schizofren atau apa gitu. Skizo. Bipolar gitu. Bipolar. Belum Jokes tentu anak-anak loh gitu gitu. ya. Ya, belum tentu loh gitu. Mood swing dikit, aduh aku bipolar gitu. Iya. Mungkin ini apa justru kita perlu apa ya, perlu dibimbing barangkali bagaimana sih gitu tadi memaknai sesuatu dengan lebih baik gitu. Bisa saja seperti atau masih pasti saya banyaknya anak-anak gitu kan. Barangkali butuhnya adalah bagaimana memperbaiki komunikasi aja sama anak gitu kan. Atau bagaimana nih kita kasih stimulasi anak supaya bicaranya apa namanya, perkembangan bahasanya lebih baik, bisa saja itu yang dibutuhkan. Jadi belum tentu obat-obatan gitu, belum tentu jadi punya label gitu, punya cap gitu, belum tentu seperti itu. Kemudian terkait AI itu boleh, tapi mungkin sebagai selingan, sebagai hiburan gitu ya, itu bisa aja. Atau mungkin tadi ya menambah literasi bisa juga ya mungkin Bu Ayu, tapi tetap harus ada yang memvalidasi bahwa itu benar atau enggak gitu. Terutama tadi ya sempat dibahas juga yang kalau kita butuh apa ya, suatu tindakan gitu ya, itu baru harus banget mencari pertolongan gitu ya. Betul, iya. Karena itu tidak mungkin AI ngasih resep gitu ya. Kalau butuh gitu. Iya. Ya, selain psikolog psikiater juga kalau di kampus tuh ada yang namanya dosen wali juga. Iya, betul. Itu bisa bicara sama dosen wali kalau betul-betul tidak punya teman yang bisa diajak bicara ya. Itu bisa langsung datang ke dokter wali dan cerita apa yang dirasakan gitu. Ya, di ITB juga banyak Bu, ada beberapa yang memang kita datang ke dosen wali terus menceritakan problemnya apa dan sering juga diajak ke psikolog gitu untuk melanjutkan konsultasi ya. Iya, betul. Dan untuk generasi sekarang yang sering curhat ke AI, apa pasti pesan paling penting agar tetap sehat secara mental dan bijak menggunakan teknologi gitu? Iya, kalau saya sih mungkin kata kuncinya proporsional saja gitu ya. Gitu. Kalau dari Bu Ayu? Literasi sih. Literasi Kita harus AI ya? menyadari bahwa AI itu bukan manusia, AI itu bisa salah karena tadi
kata-kata yang dikeluarkannya tuh hanya tebakan dia saja, Mhm. istilahnya kayak ngarang ya. Mhm. Tapi mungkin seperti burung beo kalau kita ajari assalamualaikum jawabnya waalaikumsalam. Oh, AI juga iya. begitu sebenarnya. Kita ajari kata apa nanti keluarnya kata apa. Cuman karena diajarinya oleh miliaran dokumen, miliaran Mhm. kalimat begitu. Data-data ya. Iya, sehingga yang dikeluarkan dia tuh memang sangat alami begitu. Mhm. Iya. Jadi teman-teman untuk penggunaan AI gitu ya terhadap mental health kita, itu dia untuk tips-tipsnya gitu ya. Yang pertama itu tadi ya, aware dan jangan sampai berlebihan menggunakannya. Dan juga kalau dari Bu Ayu juga kita sebagai orang gitu ya, sebagai manusia tetap harus apa ya, paham literasi AI gitu. Jangan sampai si AI ini tuh kita gunakan sebagai kayak pengganti psikolog gitu ya. Itu benar-benar karena udah mulai ke ranah tidak sehat. Dan itu dia untuk episode podcast kali ini. Terima kasih banyak Bu Dokter, Bu Sama. Ayu, dan thank you Sama-sama. buat teman-teman yang udah nonton kali ini. Dan kalau ada pertanyaan untuk Bu Ayu dan juga Bu Dokter nih, boleh juga tulis di kolom komentar. Dan saya Gina Fadiolia, host podcast kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.